Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang limit tak hingga. Baik, kita pahami dulu rumus dasar dari limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, coba perhatikan di sini. Limit X mendekati tak hingga dari A per X pangkat N, di mana A-nya ini adalah sembarang bilangan real, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini nanti akan kita gunakan terus pada saat membahas limit tak hingga bentuk pecahan maupun bentuk akar. Jadi ini anak-anak harus ingat ya, limit X mendekati tak hingga, A per X pangkat N sama dengan 0. Nah, bagaimana menentukan hasil limit tak hingga? Nah, suatu limit hasil tak hingga, jika hasil limitnya semakin membesar menuju tak hingga, biasanya terjadi ketika pembaginya adalah 0. Jadi 1 per 0 itu nilainya tak hingga. Nah, coba perhatikan teori berikut. Jika X mendekati 0 dari kanan, maka dari fungsinya seper X pangkat N, maka sama dengan positif tak hingga. Namun ketika didekati dari kiri, maka hasilnya adalah positif tak hingga untuk N genap dan akan menghasilkan min tak hingga jika N-nya negatif. Jadi ketika didekati dari kiri akan menghasilkan positif tak hingga jika N-nya genap dan menghasilkan min tak hingga jika N-nya ganjil. Dengan N adalah semua bilangan asli. Bilangan asli berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika, nih catatannya, jika pangkatnya genap, maka hasilnya selalu positif. Contoh, coba perhatikan di sini. Bagaimana menentukan limit X mendekati 2 dari seper X min 2 kuadrat. Nah, ketika grafik ini digambar, maka bentuknya seperti ini. Nah, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya ketika X-nya mendekati 2, ini kan angka 2 di sini, maka hasil fungsinya atau nilai Y-nya itu semakin menuju tak terhingga. Nah, tidak pernah bertemu ya, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, ini nggak bertemu ya, tapi dia mendekati tak hingga terus kalau ini semakin ke atas. Jadi hasil limit X mendekati 2. Nah, kalau kita masukkan X-nya 2, 1 per ini ya, kalau ketika dimasukkan X-nya 2, ini kan menjadi 1 per 2 dikurangi 2 dikuadratkan. Ini kan sama dengan 1 per 0 kuadrat. Sama dengan 1 per 0. Nah, kalau semua bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Karena ini genap, maka tak hingganya positif karena pangkatnya genap. Kita lanjut. Nah, ini perlu diingat ya. Tadi rumus yang di awal yang Ibu berikan. Kemudian bagaimana menentukan atau menyelesaikan limit tak hingga lebih praktis. Nah, kita pahami dulu. Jika bentuknya pecahan, misalnya ada fungsi fx-nya, pembilangnya adalah ax pangkat n plus a1x n pangkat min 1 ditambah dan seterusnya. Fungsi gx-nya sebagai penyebut adalah bx pangkat m ditambah b 1x pangkat M-1 dan seterusnya, sehingga bentuk pecahannya seperti ini, bentuknya polinom ya. Maka ketika limitnya didekati, limit X mendekati tak hingga, maka akan sama dengan 0 per B atau sama dengan 0 jika N lebih kecil dari N. N itu adalah pangkat dari pembilang. Jika pangkat dari pembilang lebih kecil dari pangkat penyebutnya, pasti hasilnya 0. Namun ketika N sama dengan M, pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut, maka hasilnya adalah A per B. Namun jika N-nya lebih besar, pangkat dari pembilangnya lebih besar, pangkat terbesar dari pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi ini cara cepatnya. Tinggal anak melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Jika pangkat dari pembilang lebih kecil dari penyebut, maka hasilnya 0. Jika sama, hasilnya A per B. Jika
pangkat dari pembilang lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya tak hingga. Nah, sekarang kita praktekkan untuk menjawab soal di sini. Sekarang kalian lihat, pangkat tertinggi dari pembilang adalah 3. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah 3. Maka ini hasilnya sama dengan 2/5. Kenapa? Karena N sama dengan M. Maka jawabannya A per B. Ini cara cepat. Nah, buktinya bagaimana kalau kita gunakan cara yang lain. Limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 5 per 5X pangkat 3 dikurangi 4X ditambah 1. Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara seperti ini, cara panjangnya. Maka menghasilkan limit X mendekati tak hingga bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini adalah X pangkat 3 semuanya. Maka dibagi 2X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 5 per X pangkat 3. Ini baru pembilang. Sekarang penyebutnya. 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Semuanya dibagi dengan X pangkat 3. 1 dibagi X pangkat 3. Nah, ini sama dengan, coba perhatikan. Ini kan tinggal berapa? Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kan habis ya, tinggal 2 ditambah. Nah, ini dicoret pangkat 2, ini pangkat 2 tinggal pangkat 1, berarti 3 per X pangkat 1. Ditambah 5 per X pangkat 3. Karena nggak ada yang dicoret di atas. Per, ini bisa dicoret, tinggal 5 dikurangi 4. Pangkat 1 ini dicoret 1 tinggal per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3. Substitusi X-nya sama dengan tak hingga. Maka sama dengan 2 ditambah 3 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga pangkat 3 per 5 dikurangi 4 per tak hingga kuadrat ditambah 1 per tak hingga pangkat 3. Nah, ini kan hasilnya 2. Nah, kalau tadi ada limit X mendekati tak hingga dari A per X pangkat N sama dengan 0. Hasilnya pasti 0. Maka ini hasilnya sama dengan 0 ditambah 0 dibagi 5 dikurangi 0 ditambah 0. Jawabannya 2/5. Nah, lebih mudah cara ini ya. Kita tinggal mengecek saja pangkat tertingginya berapa. Kemudian, oh ternyata pangkat tertingginya sama, artinya M. N-nya sama dengan M. Pangkat pembilangnya sama dengan pangkat penyebut, maka tinggal ambil koefisiennya aja dari yang sama. 2/5. Kemudian untuk soal nomor 2. Kita lihat di sini. Ada nggak yang sama? Pangkat tertingginya yang di sini adalah 2. Sedangkan di sini pangkat tertingginya adalah 8. Berarti N, pangkat pembilang, lebih kecil daripada pangkat penyebut. Kalau pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, maka hasilnya sama dengan 0. Kalau tidak percaya, anak bisa menggunakan cara panjang seperti yang Ibu ajarkan di cara yang pertama. Kemudian, untuk yang nomor 2, bagaimana mengerjakan bentuk yang nomor 2? Nah, ini anak-anak ubah dulu karena bentuknya nomor 3 ya. Pangkat tertinggi sini 1, ini kan 2. Nah, bagi dulu dengan yang di dalam akar dulu. Kalau di sini pangkat tertinggi 2, kalau keluar berarti pangkat tertingginya artinya 1. Jadi kalau ada
akar X kuadrat maksudnya seperti ini. Akar X kuadrat ini kalau keluar dari akar hasilnya adalah X. Berarti X pangkat 1. Berarti karena ini pangkat tertinggi 2, berarti kalau dihilangkan akarnya berarti pangkat tertingginya adalah 1. Sebenarnya ini cara cepatnya jawabannya karena ini juga pangkat 1 yang bawa pangkat 1. Ini kalau keluar dari akar 9 jadi 3, jadi jawabannya 2/3. Kita gunakan cara panjang. Limit X mendekati tak hingga dari 2X plus 1 dibagi akar 9X kuadrat ditambah 2X dikurangi 7. Ini bisa ditulis limit X mendekati tak hingga dari pangkat tertinggi berapa? 1. Berarti 2X per X ditambah 1/X per yang bawah. Nah, kalau di dalam akar X kuadrat per X kuadrat ditambah 2X per X kuadrat dikurangi 7/X kuadrat. Nah, ini kalau disubstitusi, ini kan habis ya. Tinggal limit. Nah, limitnya dimasukkan ya. X-nya mendekati tak hingga, kita masukkan. Substitusi. Nah, sehingga kita dapatkan, ini dicoret. Nah, limit X mendekati tak hingga dari 2 ditambah 1/X yang di dalam akar jadi 9 ditambah, ini dicoret tinggal yang bawah pangkat 1, 2/X dikurangi 7/X kuadrat. Nah, kita substitusikan, masukkan X-nya menjadi 0, menjadi 2 ditambah 1, X-nya mendekati tak hingga ya, hingga dibagi dengan akar 9 ditambah 2 per tak hingga dikurangi 7 per tak hingga kuadrat. Nah, kalau dibagi tak hingga selalu 0. Maka ini hasilnya 2 ditambah 0 dibagi akar 9 ditambah 0 dikurangi 0. Ini hasilnya sama dengan 2 per akar 9 nilainya 3. Jadi jawabannya 2/3. Ini sama ya. Nah, itu merupakan beberapa contoh soal untuk limit tak hingga. Nah, di sini ya. Ketika A dan P-nya sama, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. B min Q per 2A. Nah, karena di sini P dan Q sama, P sama dengan Q, maka nah ini Q ya, sama dengan B dikurangi Q per 2 akar A. Ini rumusnya. Nah, sekarang ini mana B ini P ini A ya. Ini A. Ini A sama dengan P. Mohon maaf, Ibu ulang lagi. Oke, Ibu ulang lagi ya. Ini adalah A. Ini B. Ini C. Ini P. Ini Q. Ini R. Langkah pertama, bandingkan dulu A dengan P. Oh, ternyata A sama dengan P. Karena A sama dengan P, maka berlaku cara cepatnya. Nih, karena A sama dengan P, maka berlaku B dikurangi Q per 2 akar
A. Tinggal dimasukkan. B-nya berapa? B-nya 2. Dikurangi Q-nya berapa? Q-nya adalah, kalau tidak ditulis kan ini 1. Berarti Q-nya adalah minus 1. Per 2 akar A. A-nya berapa? A-nya 4. Berarti 2 akar 4 kali akar 4. Ini sama dengan 2 min jadi plus. 2 ditambah 1 per A-nya 4. 2 akar 4 itu nilainya 2. Jadi jawabannya sama dengan 3 per 4. Itu cara cepatnya. Kemudian untuk yang nomor 2. Bagaimana kalau yang depan bukan bentuk akar? Nah, ini kan bukan bentuk akar. Harus diubah ke bentuk akar. Caranya bagaimana? Diakarkan. Kalau misalnya gini. Akar A kuadrat itu sama dengan A. Berarti kalau A ini supaya kembali ke bentuk akar harus dikuadratkan. Nah, nomor 2 ini bisa diubah dulu ke bentuk akar. Nah, ini menjadi 2x dimasukkan, dikurangi 3 dikuadratkan, dikurangi akar dari 4x kuadrat ditambah x dikurangi 7. Berarti ini sama dengan, kalau dikuadratkan, 2x dikuadratkan menjadi 4x kuadrat. 2 kali 2x 4x, 4x kali min 3 menjadi min 12x. Mencari yang di belakang, angka yang di belakang ini dikuadratkan, min 3 dikuadratkan hasilnya positif 9. Nah, sudah bentuk akar. Yang kanan ditulis lagi. Ditambah x dikurangi 7. Nah, sekarang kita perhatikan. Apakah A-nya sama dengan P? Nah, kita tulis dulu, ini namanya A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Nah, dari sini ternyata A sama dengan P. Berarti A sama dengan P. Kalau A sama dengan P, berlaku rumus cepatnya. Nah, A sama dengan P ya di sini. B dikurangi Q dibagi 2 akar A. B-nya berapa? Oh, B-nya min 12. Berarti min 12 dikurangi Q-nya berapa? Q-nya adalah positif 1. Berarti dikurangi 1 dibagi dengan 2 akar A-nya berapa? A-nya 4. Berarti sama dengan min 12 min 1 min 13 per 2 kali 2. Berarti sama dengan min 13 per 4. Itu adalah beberapa contoh soal dari penerapan limit tak hingga bentuk akar.